Di mana ada seorang pemuda kaya. Pemuda kaya ini ingin membangun masjid. Lalu kemudian di areal masjid itu dia juga sambungkan dengan pondok pesantren. Karena dia kaya, maka dia sumbangkan seluruh hartanya untuk membangun masjid dan membangun pondok pesantren. Dia tidak ingin orang lain terlibat menyumbang. Gak boleh ada orang nyumbang. Semua bangunan masjid dan bangunan pondok pesantren itu ditanggung oleh anak muda yang kaya tadi. Suatu ketika kemudian arsitek sudah datang, tukang-tukang sudah mulai membangun masjid, dibangunlah masjid dan pondok pesantren dengan harta dari orang kaya tadi. Lewatlah seorang nenek tua yang umurnya sekitaran 70 tahun, sudah sangat dekat dengan malaikat pencabut nyawa, kata beliau. Hampir-hampir sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lewat di tempat itu. Lalu kemudian ketika lewat, ia lihat orang sedang membangun masjid, sedang membangun pondok pesantren. Si nenek ini lihat. Lalu kemudian ia mampir. Dia ketemu dengan pemuda kaya yang bangun masjid. Lalu kemudian nenek itu bilang, "Pak, bolehkah saya sedekah, saya mau nyumbang untuk pembangunan masjid ini?" Kemudian pemuda itu katakan, "Enggak boleh. Ini amanat, sudah saya niatkan untuk dibangun dengan uang saya, masjid dan pondok pesantrennya, tidak boleh ada orang nyumbang. Tolong nak, saya ingin terlibat ikut nyumbang, boleh tidak? Saya mohon terima sumbangan saya." Karena nenek itu bermohon-mohon, akhirnya kemudian sang pemuda kaya itu, "Ya sudahlah, saya terima." Ternyata nenek tua itu punya cincin emas, cincinnya kecil lagi, geramannya nggak terlalu berat. Dia ambil dari jarinya, lalu kemudian ia sumbangkan untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren itu. Lalu kemudian pemuda itu menerima, "Ya sudahlah, karena nenek ngotot ingin nyumbang, saya terima." Maka kemudian cincin itu dijual. Hasil dari penjualan cincin itu bercampurlah dengan uang orang kaya tadi untuk membangun masjid dan pondok pesantren. Maka kemudian jadilah masjid itu, jadilah pondok pesantren, sudah mulai orang beribadah, sudah mulai ada santri yang belajar. Suatu ketika orang kaya yang bangun masjid itu ngantuk dan ketiduran dalam masjid. Maka dalam kondisi ia tidur itu, ia bermimpi dibawa oleh malaikat menuju alam akhirat.
Di dalam akhirat lalu kemudian ia dibawa menuju tempat yang sangat indah, dimasukkan ke dalam surga. Lalu kemudian di dalam surga itu ia melihat istana yang sangat megah. Lalu kemudian ia bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa istana ini sangat besar sekali? Siapa yang punya istana ini? Maka malaikat mengatakan, istana ini adalah punya engkau karena engkau menyumbangkan hartamu untuk membangun masjid dan membangun pondok pesantren. Maka kemudian pemuda itu masuk ke dalam istananya yang ia lihat di alam mimpinya. Maka kemudian di dalam istana yang besar itu ia melihat ada istana kecil. Wahai malaikat, ini kok di dalam istana yang besar ini ada satu istana yang mojok. Ini istananya kok agak kecil dan indah sekali istana ini. Siapa yang punya? Maka malaikat mengatakan, ini adalah punyanya ibu yang dulu pernah datang menyumbangkan cincinnya untuk membangun masjid dan pondok pesantren. Maka inilah balasan Allah Ta'ala untuk ibu yang menyumbangkan cincin itu. Allah buatkan baginya istana kecil ini di dalam surga. Maka terperanjatlah pemuda itu dan terbangun dari tidurnya. Maka setelah ia terbangun dari tidurnya, ia cari ibu tua yang menyumbangkan cincin. Ia cari ke sana kemari dan akhirnya bertemulah ia dengan nenek tua itu. Lalu kemudian di hadapan nenek tua itu ia mengatakan, wahai nenek tua, dulu nenek kayaknya pernah nyumbangin cincin ke masjid. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ومبلغ العلم أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قامت الدنيا بمرعته. محمد جاء بالآيات والحكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق السلاكين مضار. محمد خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إن شاء الله تعالى نتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى عشان تكون ساعة الإجابة، وبعد ذلك إن شاء الله أخي الشيخ محمد يتكلم قليل عن كيفية التفرغ وكيفية تنظيم حتى لا يكون هناك تزاحم.